Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Muji Iswanto di Klakson Channel. Nah, untuk kali ini kita akan membuat suatu aplikasi, ya, aplikasi Android. Nah, aplikasi yang saya ingin buat kali ini yaitu aplikasi kunjungan perpustakaan. Seperti apa langkah-langkahnya? Ayo kita mulai. Ya. Pertama-tama, seperti biasa, kita buka modular.io. Nah, setelah terbuka modular.io-nya, kemudian kita klik create apps di sini. Nanti akan membuka link yang baru. Setelah link yang baru terbuka, selanjutnya kita akan membuat new project. Nah, di sini ada create project. Kita buat, klik create project di sini. Kita kasih nama untuk project kita, yaitu aplikasi. Nah, di sini untuk nama projectnya itu tidak boleh menggunakan spasi, ya. Berarti kita gunakan underscore saja. Kunjungan perpustakaan 2, ya, karena sebelumnya saya sudah pernah membuatnya. Kali ini saya ingin memberi judulnya aplikasi kunjungan perpustakaan 2. Oke, kalau sudah diberi judul, kemudian tinggal klik next saja. Nah, setelah itu, ya, ini seperti tutorial yang sebelum-sebelumnya, yaitu di sini untuk temanya. Nah, kita buat default saja, kemudian Android-nya jangan lupa untuk kita gunakan versinya yang di sini sesuaikan dengan versi Android yang kalian punya. Nah, saya gunakan di sini karena handphone saya itu supportnya Android versi. Kita pilih yang Android 9.0, klik. Terus untuk temanya saya tidak rubah aja, tinggal klik finish. Kita tunggu sampai layarnya terbuka. Oke, seperti ini. Nah, sebelum kita menambahkan di sini, ya, paletnya atau yang tombol-tombol atau yang lainnya, ya, kita atur dulu untuk screennya. Nah, screennya di sini kita kasih nama. Pertama di sini untuk title-nya, untuk judulnya kita sesuaikan dengan project yang akan kita buat, yaitu screen 1 ini kita rubah menjadi aplikasi kunjungan perpustakaan. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa subtitlenya, ya. Subtitlenya juga akan kita sesuaikan. Kita kasih nama subtitlenya, yaitu digunakan saat berkunjung ke perpustakaan. Oke, seperti itu aja. Nanti untuk nama, kemudian untuk title sama subtitlenya bisa kalian sesuaikan, ya. Ini cuman contoh saja. Langkah berikutnya setelah kita memberi judul sama subtitlenya, langkah kedua adalah kita menambahkan, yaitu card view-nya, ya, untuk tampilannya. Kita klik di sini, ada user interface, ada layout, kita pilih layout, kemudian general. Nah, di general ini di sini ada berbagai macam pilihan, kita gunakan yang card view dulu, ya. Card view kita drag and drop di sini. Nah, kita atur untuk card view-nya biar dia memenuhi layar. Kita setting di sini yang otomatis untuk height dan width-nya, ya. Kita rubah width-nya ini menjadi fill parent.
biar memenuhi tampilan layarnya ya. Nah, ini sudah memenuhi kanan kirinya. Kemudian untuk yang ketinggiannya kita juga rubah menjadi fill parent. Biar terlihat perbedaannya akan saya rubah warnanya dulu ya, biar lebih jelas. Warnanya di sini background colornya warna putih, akan saya ganti menjadi warna biru. Oke ya, warna biru. Kita setting, klik set ini. Nah, sudah terlihat ya, kanan kirinya sudah penuh, tinggal ketinggiannya yang belum. Untuk ketinggiannya ini sama, yang height-nya kita rubah jadi fill parent. Oke, seperti ini. Terus selanjutnya kita tambahkan label ya. Kita tambahkan label. Label itu ada di user interface. Nah, labelnya akan saya tambahkan 3 label, yaitu untuk penamaan ya, nama, terus pengisian kelas, sama buku yang ingin dipinjam ya, yang akan dipinjam atau yang ingin dibaca itu buku jenis apa novel atau fabel atau lain sebagainya ya. Nanti tergantung pengisian dari siswanya. Nah, kita tambahkan label, drag and drop di sini. Kita sesuaikan, kita isi dulu. Untuk nama labelnya di sini masih tertulis text for label 1. Kita ganti menjadi nama. Nah, untuk pengisian nama siswa. Nah, perlu diperhatikan di sini titik 2-nya tidak langsung saya kasihkan pada penamaan di sini, supaya nanti untuk titik 2-nya itu bisa rata ya, rata bawah itu bisa sejajar ya, makanya saya pisah, tidak langsung diketikkan di sini pada penamaan ya. Setelah itu untuk besarnya huruf. Nah, besarnya huruf saya kasih di sini itu ukurannya 16 ya, biar lebih terlihat. Ukuran 16. Nanti untuk kalian ya, itu bisa sesuaikan, bisa kalian kasih 14, 18, 20 atau sebagainya ya, sesuai dengan selera kalian ya. Nah, biar lebih nampak jelas lagi, kemudian saya bold biar tercetak tebal. Oke, sudah. Nah, untuk teksnya sudah saya ganti, kemudian ukuran teksnya sudah saya sesuaikan ya. Terus cetak tebalnya sudah saya pilih. Selanjutnya adalah merename dari label ini ya, biar nanti mudah dalam penyusunan coding block. Nah, ini sangat penting ya, kita merubah nama di sini karena nanti berhubungan dengan coding block yang akan kita susun. Kalau tidak dirubah itu akan menyulitkan kita ya. Kita rubah, klik rename di sini, ganti di sini karena labelnya label nama, kita ganti nama. Nah, supaya tidak terlalu banyak pekerjaan ya, tinggal kita duplikat saja di sini untuk pemberian atau pengisian kelas dan jenis bukunya ya. Tinggal klik kanan, kemudian duplikat, satu lagi di sini, 2. Nah, ada 3 ya, nama, kemudian di sini nanti untuk kelas dan jenis bukunya. Oke, ini kita ganti untuk teks namanya, ini kita ganti menjadi kelas. Nah, untuk nama di komponennya ya, nama di komponennya juga kita ganti menjadi kelas. Oke, sudah. Kemudian yang ketiga akan kita kasih nama di sini jenis bukunya, jenis buku. Nah, sebenarnya di sini tidak boleh menggunakan spasi juga ya. Nah, tapi nanti kalau kalian gunakan spasi, dia secara otomatis akan secara otomatis terisi pada spasinya itu underscore ya. Klik,
rename di sini. Oke, nah di sini underscore. Kemudian teksnya kita ganti menjadi jenis buku. Nah, sudah. White-nya coba kita isi fill parent. Nah, biar dia untuk bukunya, ketikan bukunya itu biar tidak di bawahnya ya, biar terlihat tampilannya lebih bagus, maka saya ganti white-nya itu menjadi fill parent. Langkah berikutnya ya, langkah berikutnya kita buat dulu table arrangement biar nanti dia tidak acak-acakan. Biar lebih jelas fungsi table arrangement itu untuk apa ya, saya buat dulu tanda titik 2 aja dulu ya. Untuk titik 2-nya saya copy paste aja di sini ya. Klik duplikat. Nah, duplikat di sini ya. Kita ganti di sini rename jadi titik 2. Titik 2. Nah, titik 2 untuk nama ya di sini ya. Titik 2 untuk nama. Nah, oke, sudah. Kemudian teksnya saya ganti menjadi titik 2 juga. Oke. Nah, kita butuh 3.2 yaitu untuk nama, kelas, dan jenis buku, berarti masih kurang 2 lagi. Klik kanan, kemudian duplikat. Nah, kita duplikat lagi. Oke, sudah ada 3 ya. Sudah ada 3, berarti di sini tinggal kita rename saja. Ini untuk nama, di sini berarti untuk yang kelas. Rename, ganti nama ini menjadi kelas. Satunya lagi kita rename untuk jenis buku, kita ganti jadi titik 2 untuk buku. Oke, sudah selesai ya. Nah, fungsi dari table arrangement itu untuk menata biar titik 2 nya ini bisa ditaruh di samping nama, di samping kelas, di samping jenis buku ya. Nah, kalau tidak menggunakan table arrangement, kita tidak bisa menempatkannya di samping nama. Nah, dia tidak bisa ya. Oke, maka kita butuh yang namanya table arrangement. Table arrangement itu ada di layout di sini, kemudian general. Nah, kita gunakan table arrangement ini ya, drag and drop, kita taruh di atas. Di sini ada kita ingin membuat table arrangementnya itu untuk ke sampingnya itu kita butuh 3, yaitu untuk nama, titik 2, sama text box untuk isian ya, untuk mengisi. Terus ke bawahnya juga butuh 3 ya, 3. Oke, maka di sini saya akan atur kolomnya itu berarti butuh 3 ya. Row-nya atau barisnya kita juga ganti jadi 3 ya. Nah, di sini sudah 3. Kemudian biar untuk yang table arrangement-nya ini memenuhi layar ke samping ya, kanan kirinya biar penuh, maka white-nya kita ganti dari otomatis menjadi fill parent ya. Kita ganti, klik saja di sini. Nah, dia akan memenuhi layar, tapi hanya ke kanan ke kiri ya, di sini ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita susun saja di sini. Untuk namanya kita taruh di kolom 1, row 1 ya. Kelasnya juga taruh bawahnya, kemudian jenis bukunya juga. Oke, jenis bukunya menutupi ya di sini ya. Kita keluarkan dulu lagi aja. Nah, karena menutupi di sini nanti ganti aja dulu biar lebih jelas. Kita ganti jenis bukunya menjadi buku aja dulu ya. Nanti kita atur. Oke, sudah. Di sini biar lebih jelas saja dulu langkah-langkahnya ya. Sudah. Kemudian titik 2-nya kita taruh di sampingnya. Nah, ini fungsi dari table arrangement itu biar titik 2-nya ini bisa ditaruh di sampingnya nama, di samping kelas, di samping buku ya. Itu fungsi dari table arrangement.
Kalau tidak menggunakan table arrangement, nanti dia tidak bisa ditaruh di sampingnya ya. Kita taruh lagi titik 2 untuk kelas, kemudian terakhir titik 2 untuk jenis bukunya. Nah, sudah jadi untuk isiannya ya. Tinggal kita menambahkan supaya nanti si pengguna aplikasi atau user ya itu bisa mengetikkan nama, mengetikkan kelas, mengetikkan jenis buku yang akan dipinjamnya. Maka tinggal kita tambahkan di sini yaitu komponen text box ya. Komponen text box itu ada di user interface. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada text box. Kita butuh text boxnya itu ada 3 ya. Untuk isian nama, isian kelas, dan isian buku. Drag and drop ke layar. Nah, di sini kemudian jangan lupa untuk komponennya juga kita ganti ya. Di sini kita ganti menjadi di sini itu untuk komponen nama ya, text box. Text boxnya text box nama. Nah, biar nanti saat penyusunan coding blocknya lebih mudah. Oke. Nah, text boxnya kita juga butuh sebanyak 3. Kita tinggal duplikat dengan cara klik kanan, kemudian duplikat. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita taruhkan text boxnya itu ke dalam table arrangement. Oh ya, sebelum itu kita sesuaikan namanya dulu ya. Text box yang kedua itu untuk kelas, berarti kita rename di sini text box untuk kelas. Nah, satunya lagi untuk jenis buku. Kita ganti jadi text box untuk buku. Oke, sudah siap semua. Tinggal kita taruh di table arrangement. Nah, ya. Satunya lagi untuk yang kelas. Terakhir untuk yang jenis bukunya. Oke, seperti ini ya. Sudah tersusun rapi. Tinggal kita susun untuk coding blocknya ya. Nah, sebelum penyusunan coding block, kita membutuhkan yang namanya Google Form. Nah, untuk Google Form kita buat dulu ya. Jadi nanti coding blocknya itu akan kita linkkan menuju ke Google Form, sehingga data yang terisi di sini nanti semuanya tersimpan di Google Form. Oh, ada satu lagi yang belum ya, yaitu tombol kirimnya. Nah, kita tambahkan tombol kirimnya. Di sini kita ambil untuk tombol kirimnya, yaitu ada button. Button ada di paling atas ya, ada di user interface, kemudian paling atas ada button. Kita drag and drop lagi sini. Nah, ya. Kemudian kita atur untuk namanya. Saya rubah teksnya menjadi kirim. Oke. Terus untuk ukurannya kita bold saja. Kemudian warnanya ya. Warnanya saya ganti menjadi warna merah. Nah, seperti itu. Supaya tombol kirim ini ada di tengah ya, ada di tengah layar, maka pada screen, nah screen ini kita ganti ya. Kita atur pada screennya. Di sini klik screen, kemudian yang alignment horizontal di sini masih left ya, atau kiri, rata kiri, kita ganti jadi center. Oh, di sini coba center alignment horizontal. Harusnya sudah berubah di sini ya. Kita lihat dulu. Di sini center sudah. Kita pilih yang screennya. Kemudian di sini harusnya dia sudah berada di tengah. Kalau misalkan
kita pilih horizontalnya jadi center ya. Kalau right nggak mau dia ya, kita coba dulu, kita ganti jadi, kalau vertikal nggak mungkin. Oh ini memang sininya ya, screen screennya center, dia nggak mau. Harusnya di sini sudah berubah ya. Nah, oke. Atau card view, kita coba di card view dia. Oh iya, di sini karena buttonnya itu ngikutnya di card view, maka untuk membuatnya jadi tengah, maka di sini klik card view, kemudian yang ligand horizontal ini kalian rubah dari left menjadi center ya, maka dia akan menjadi tengah ya. Nah ini susunannya, di sini screen card view yang kedua, kemudian baru table arrangement. Nah untuk buttonnya ternyata ngikut di card view nya ya, maka untuk membuatnya menjadi tengah itu kita klik card view, baru yang ligand horizontal kita rubah dari left menjadi center. Oke, tutorialnya cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung untuk yang pembuatan Google Form sama coding blocknya ya. Ini tutorial tahap pertama sudah jadi seperti ini, tinggal nanti kita susun coding blocknya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.